tentang manajemen persediaan. Nah, sebelum saya lanjut, saya tanya dulu pada Ibu Bapak sekalian, apa sih yang disebut dengan persediaan itu? Ya, jadi gini, mata kuliah ini kan supply chain management, ya, betul? Supply chain management. Nah, supply chain management itu kan di awal sudah disampaikan bahwa ada satu rantai ya yang tak terputuskan, mulai dari pengadaan bahan baku, pengadaan sumber daya manusia, pengadaan peralatan, sampai dengan membeli bahan baku, ada mesin dan seterusnya, kelancaran dari bahan baku sampai dengan diterima oleh konsumen, itu kan rantai pasokannya itu sampai ke sana. Nah, di dalam fungsi organisasi ada yang disebut dengan manajemen operasional. Ya. Nah, manajemen operasional ini dulu namanya, zaman saya kuliah, itu namanya manajemen produksi. Tetapi ketika di hasil penelitian itu menunjukkan bahwa manajemen itu tidak hanya diberlakukan untuk yang manufacturing, tapi juga untuk yang namanya jasa. Selain itu juga manajemen itu diberlakukan juga atau dimanfaatkan, karena itu tools ya, manajemen itu teknik gitu. Itu diberlakukan juga untuk organisasi yang non-profit. Nah, kalau berbicara tentang manajemen produksi, itu kan seolah-olah kan hanya untuk yang manufacturing aja, perpabrikan. Lalu bagaimana dengan yang kalau manajemen ini mau diberlakukan untuk yang non-profit oriented organisasinya, apa yang bahan bakunya apa, kemudian nggak ada mesin ya. Nah, akhirnya dinyatakan bahwa kalau begitu diganti namanya, yaitu manajemen operasional. Nah, manajemen operasional ini bisa diberlakukan di non-profit organization. Jadi artinya beroperasinya lembaga atau organisasi tersebut selalu harus menggunakan fungsi-fungsi manajemen. Nah, ketika bicara tentang operasional, ya, produksi, maka itu tidak ada pabrik, tidak ada bahan baku, tidak ada proses produksi, maka itu disebutlah, disamakan, diidentikan dengan operasional. Nah, produksi, manajemen produksi ini, ada manajemen produksi kan namanya faktor-faktor produksi itu banyak. Salah satu diantaranya adalah persediaan. Persediaan ini salah satu input, salah satu masukan yang akan diproses untuk menjadi barang setengah jadi ataupun menjadi barang jadi. Nah, kita mulai dengan, ada yang tahu barangkali apa itu pengertian persediaan? Kira-kira apa artinya sebelum kita berbicara tentang manajemen persediaan? Ya, ada yang tahu apa itu persediaan? Apa bahasa Inggrisnya persediaan? Atau bahasa akuntansinya? Ada yang tahu? Inventory, Bu. Ya, inventory, Prof. inventory, betul. Itu apa? Inventory itu apa sih bentuknya? Apa sih disebut apa? Persediaan itu apa sih bentuknya apa? Stok Persediaan. barang. Stok Oke. barang, Prof. Betul sekali bahwa kalau bahasa Indonesianya stok itu kan dari bahasa Belanda sebetulnya. Jadi stok. Karena kalau kita bicara stok di dalam bahasa akuntansi itu adalah saham. Betul? Nah, ini kalau di bahasa Indonesia kan persediaan atau inventory itu adalah stok barang. Betul? Tadi siapa Mbak? Namanya Siti Aisyah. Mbak Dumi, Prof. Oke, Duami ya. Duami betul? Dwi Saumi, Prof. Oh, Dwi Saumi. Oke, terima kasih Mbak Dwi. Nah, jadi betul sekali bahwa persediaan itu adalah stok barang yang disimpan untuk memenuhi permintaan. Maksudnya di sini stok barang yang disimpan oleh suatu perusahaan itu untuk memenuhi permintaan pelanggan. Ya. Jadi pada umumnya setiap jenis perusahaan itu kan memiliki berbagai bentuk persediaan.
Nah, satu perusahaan atau organisasi itu menyimpan persediaan untuk berbagai alasan penting. Namun, karena permintaan itu sulit diketahui dengan pasti, maka sejumlah persediaan yang disebut tadi stok cadangan atau safety stock ya, atau buffer stock itu istilahnya, disimpan untuk memenuhi perubahan yang tidak diharapkan dalam bentuk permintaan yang lebih banyak. Jadi persediaan itu merupakan sejumlah bahan baku, ada juga parts ya, cadangan dari mesin-mesin ya, yang disediakan, dan juga bahan-bahan dalam proses atau work in process atau barang setengah jadi ya, yang terdapat dalam perusahaan itu untuk proses produksi, serta yang terakhir ada barang-barang jadi yang disediakan. Nanti akan ada ringkasan di dalam PPT. Itu untuk memenuhi permintaan komponen atau langganan setiap waktu. Ya, PowerPoint itu yang diberikan itu ada, tapi saya merasa saya harus menambah gitu ya, terlalu singkat. Jadi persediaan itu kan bahan dasar yang merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting. Nah, tapi kalau kita lihat ada juga yang mengatakan bahwa persediaan itu adalah aktiva, ya betul sekali, persediaan itu kan aktiva, dia berada di dalam neraca itu sebelah kiri, sebelah debit. Jadi itu artinya persediaan itu adalah aktiva lancar. Nah, dia adalah aktiva yang tersedia, bisa dijual di dalam kegiatan usaha yang normal, ya persediaan itu. Nah, juga persediaan itu merupakan aktiva yang dalam proses produksi ataupun di dalam proses penjualan. Bisa juga dalam bentuk bahan baku ataupun supplies itu perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi ataupun juga di dalam pemberian jasa. Nah, kalau kita bicara masalah proses produksi, dia melibatkan yang dinamakan dengan persediaan. Ingat ya, proses produksi itu melibatkan apa yang disebut dengan persediaan. Nah, persediaan ini adalah berbagai produk yang diperlukan oleh perusahaan itu untuk melakukan atau menjalani proses produksi. Jadi ada 5 jenis sebetulnya konsep persediaan yang dikenal di dalam manajemen operasional itu. Ada bahan baku, ya, raw materials, ada komponen, ada produk dalam proses pengerjaan atau disebut dengan work in process atau barang setengah jadi. Kemudian ada final goods, itu barang jadi, dan juga ada barang pasokan atau supplies. Apa sih bahan baku itu? Bahan baku itu adalah bahan yang dibutuhkan perusahaan untuk melakukan proses produksi. Kalau komponen itu hasil dari produksi awal sebelum proses produksi berikutnya dilakukan. Dan juga dia bisa berupa bahan yang diperlukan di dalam menghasilkan produk akhir dari yang disebut dengan produk jadi. Yang ketiga, produk. Produk dalam proses pengerjaan itu merupakan produk yang masih dalam pengerjaan proses produksi dan belum menjadi produk jadi ataupun produk akhir atau disebut dengan barang setengah jadi. Ya. Kemudian proses itu berjalan terus, lahirlah atau keluarlah disebut dengan barang jadi, yaitu produk yang dihasilkan dari seluruh rangkaian, ya, dari seluruh rangkaian proses produksi tadi, dan umumnya nantinya disimpan di dalam pergudangan. Nah, ini pun merupakan persediaan. Jadi persediaan itu sampai dia disimpan di gudang, itu barang jadi, itu merupakan sesuatu harus yang di-manage, ya, harus dikelola. Nah, yang kelima tadi disebut dengan barang pasokan atau supplies, yaitu barang yang habis pakai, ya, yang biasanya diperlukan perusahaan untuk melakukan proses produksi, namun tidak dimasukkan di dalam barang yang tadi yang tidak jadi, ya. Nah, kemudian bicara sekarang yang kita bahas manajemen persediaan. Oke. Nah, manajemen persediaan berarti kita mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen yang planning, organizing, actuating, dan controlling itu ke dalam sumber daya organisasi yang disebut dengan persediaan. Ya. Jadi manajemen persediaan itu adalah jumlah persediaan yang optimal dengan biaya total yang minimal.
Kenapa manajemen persediaan itu perlu? Ya, itu coba. Kenapa manajemen persediaan itu diperlukan? Ya, ada alasannya. Kenapa? Kenapa manajemen persediaan diperlukan? Kalau persediaannya jelas, tapi kenapa harus di-manage? Kenapa harus dikelola? Ya, ada yang kenapa? Kenapa? Ya, silakan Pak. Mbak Siti, Asia. Untuk mengontrol, Prof. Untuk Mengontrol, mengontrol apanya? Ya, mengontrol kan persediaan ini kan untuk support produksi ya. Jadi betul dengan sekali. dikontrol kita tahu berapa banyak sih yang perlu kita sediakan untuk support produksi, berapa nilainya. Jadi ibaratnya jadi antara planning produksi dengan realnya itu sama gitu, Prof. Baik, oke, baik. Jadi Anda sebenarnya sudah mengerti, tapi dengan kata yang sangat sederhana, bahwa alasan perlunya manajemen persediaan itu adalah karena timbulnya ketidakpastian waktu pemesanan. Ya kan? Kadang-kadang kan ada halangan di jalan dan itu perlu di-manage. Kalau seperti itu, kapan kita harus melakukan pemesanan? Nah, tujuan manajemen persediaan itu kan betul sekali untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi konsumen. Itu untuk persediaan barang jadi dan juga untuk memperlancar proses produksi dan juga mengantisipasi kekurangan persediaan atau disebut dengan stock out, ya, di dalam utamanya di dalam menghadapi fluktuasi harga, ya. Nah, ada dua macam yang disebut dengan manajemen persediaan itu. Yang pertama manajemen persediaan tradisional, ya, yang jadi pendekatannya ini adalah menggunakan persediaan itu untuk mengelola trade-off, perimbangan antara biaya pemesanan dalam rangka persiapan dan biaya penyimpanan. Nah, trade-off optimal ini menetapkan kuantitas pesanan yang sangat ekonomis, yang disebut dengan economical order quantity atau EOQ. Nah, EOQ ini nanti, kenapa saya singgung dulu di depan, karena kita akan melihat bahwa ada studi kasus tentang manajemen persediaan ini dikaitkan dengan ada model ABC, ABC, ya. Kemudian kita akan menggabungkannya dengan kuantitas pesanan yang ekonomis ini atau economical order quantity. Contohnya nanti akan diberikan oleh Mbak Agnes. Yang kedua, jadi saya katakan ada dua. Yang kedua ada manajemen persediaan yang just in time, ya, atau GIT gitu ya, itu tepat waktu, yaitu menggunakan kontak jangka panjang, pengisian kembali berkelanjutan, di mana ada usaha rekayasa itu dilakukan untuk mengurangi waktu persiapan. Nah, setelah biaya pemesanan dan persiapan turun mencapai tingkat minimal, maka biaya penyimpanan itu dapat dikurangi dengan mengurangi tingkat persediaan. Itu logikanya seperti itu. Oke, sekarang kita ke PPT. Karena kalau saya prinsip saya kalau PPT kan Anda bisa mendengarkan, bisa membaca. Itu tambahan dari saya. Dan ada beberapa tambahan yang lain. Coba next, Mbak Agnes, kita mulai dengan PowerPoint. Ya. Next. Ya. Di sini dikatakan bahwa manajemen persediaan itu adalah aset yang dimiliki dan untuk dijual dalam kegiatan usaha bisnis. Ya. Yang kedua adalah aset yang dalam proses produksi itu bisa untuk dijual, bisa juga dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies, tadi saya sudah jelaskan, untuk digunakan dalam proses produksi dan pemberian jasa. Nah, ada juga ya Pak, menurut Santoso mengatakan bahwa persediaan itu aktiva yang ditujukan untuk dijual atau untuk dijual berarti untuk perusahaan perdagangan, ya, atau diproses lebih lanjut lagi untuk menjadi barang jadi dan kemudian dijual kembali sebagai kegiatan utama perusahaan.
Ya, ini yang disebut dengan jenis daripada apa sih kepalanya itu, pengertian persediaan. Ya. Next. Ya, lanjut. Di sini dikatakan bahwa tujuan manajemen persediaan itu adalah untuk trade off tadi ya, menentukan keseimbangan antara investasi persediaan dengan pelayanan pada pelanggan. Selain itu, manajemen persediaan juga bertujuan untuk meminimalkan pemborosan dan menghindari kehabisan stok. Nah, jika tujuan itu dapat terpenuhi, maka akan meningkatkan efisiensi perusahaan dan juga kepuasan pelanggan. Orang manusia itu kan makan di kantin tuh duduklah dia tadi makan sampai lahap. Selihat dia makan kan ya saking laparnya tadi tuh bapak itu. Halo. Tadi lah beli Halo. gorengan sama pentol di kantin Bu Regina. Mereka Halo. yang lain tuh masih. Tolong ditutup, Agnes. Halo, sudah. Ya. Jadi kalau saya bisa tambahkan untuk jenis persediaan tadi, ya. Jadi kita tahu bahwa persediaan itu adalah aktiva lancar. Ya, sebelum kita lanjut. Nah, aktiva lancar yang saya sampaikan, aktiva lancar itu kan kas, ya, uang kas, marketable security, piutang, persediaan. Jadi ini aktiva lancar yang ada dalam perusahaan. Bentuknya bisa bahan mentah, barang setengah jadi tadi sampaikan, dan barang jadi. Nah, bahan mentah itu atau raw material kan tahu itu input dasar dari proses produksi sebuah perusahaan. Sama sih, kemudian barang setengah jadi work in process. Itu bahan baku yang telah melalui tahap proses produksi tapi belum menjadi barang jadi. Nah, finished goods yang siap untuk dipasarkan. Jadi kalau kita melihat, saya tambahkan tadi yang fungsi. Coba ada fungsi manajemen persediaan, Agnes? Nes? Sesudah ini ya fungsinya ya. Halo? Coba next. Ini tujuan masih. Oke. Nah, di sini dikatakan fungsi persediaan itu memang dapat dia memiliki berbagai fungsi yang akan atau dapat menambah fleksibilitas operasionalnya perusahaan. Ada beberapa fungsi di sini. Yang pertama, untuk menyediakan pilihan barang dalam mengantisipasi permintaan pelanggan dan juga untuk memisahkan perusahaan dari fluktuasi permintaan tadi. Biasanya ini terjadi pada perusahaan-perusahaan retail. Next, yang kedua. Yang kedua adalah untuk memisahkan berbagai tahapan dari proses produksi. Misalnya, jika persediaan perusahaan berfluktuasi, persediaan tambahan mungkin diperlukan untuk memisahkan proses produksi dari pemasok. Nah, untuk memanfaatkan diskon kuantitas, karena pembelian dalam jumlah besar juga dapat mengurangi biaya barang per unit atau biaya pengiriman barang. Dan fungsi daripada ketiga yang keempat adalah menghindari inflasi dan kenaikan harga. Ada istilah yang lain bahwa fungsi persediaan yang yang ada di dalam perusahaan itu dapat dibedakan menurut cara dan maksud pembeliannya. Kalau maksud pembeliannya itu adalah yang pertama, dia melakukan fungsi decoupling, nulisnya DECOUPLING, ya, decoupling, yaitu persediaan yang memungkinkan dapat memenuhi permintaan langganan itu tanpa tergantung pada supplier. Itu decoupling. Di sini misalnya persediaan bahan mentah itu diadakan agar perusahaan itu tidak akan sepenuhnya tergantung pada pengadaannya dalam hal kuantitas dan juga waktu pengiriman. Di sini barang dalam proses diadakan agar departemen dan proses individual perusahaan itu terjaga kebebasan di dalam mengadakannya. Persediaan barang jadi diperlukan untuk memenuhi permintaan produk yang tidak pasti dari pelanggan. Itu decoupling. Yang kedua adalah fungsi economic loss sizing, kehilangan. Jadi artinya loss size ini diperlukan mempertimbangkan penghematan atau potongan
potongan pembelian biaya pengangkutan per unit akan menjadi lebih murah dan sebagainya. Hal ini disebabkan karena apa? Karena perusahaan itu melakukan pembelian dan kuantitas yang lebih besar biasanya dibandingkan dengan biaya-biaya yang timbul karena besarnya persediaan. Ada yang juga fungsi persediaan ini fungsi antisipasi. Ya, jika perusahaan mengalami fluktuasi permintaan yang dapat diperkirakan dan diramalkan itu berdasarkan pengalaman atau data-data masa lalu, yaitu permintaan minimum. Nah, dalam hal ini perusahaan dapat mengadakan persediaan musiman, ya, itu fungsi. Nah, jadi perusahaan kan sering menghadapi ketidakpastian jangka waktu pengiriman dan permintaan akan barang selama periode tertentu, musim hujan misalnya. Ya. Nah, dalam hal ini perusahaan memerlukan persediaan ekstra disebut dengan persediaan pengaman. Nanti kita karena ini ada kaitannya dengan case study yang akan kita bahas nanti. Nah, persediaan ekstra ini disebut dengan persediaan pengaman atau safety stock, ya namanya, atau safety inventories namanya. Ya. Jadi kalau kita melihat di sini, nanti yang ketiga itu ada kita akan melihat tentang biaya. Ada berapa macam biaya persediaan dan itu akan berpengaruh kepada manajemen persediaan dalam rangka menentukan nantinya selain jumlah tapi juga kepada harga, ya itu juga menentukan dari pengelolaan persediaan. Next, lanjut. Persediaan baku itu atau raw material bahan yang sudah dibeli tetapi belum masuk di dalam proses pembuatan. Yang kedua, persediaan barang setengah jadi atau work in process, yaitu produk atau komponen yang bukan lagi bahan baku tapi belum menjadi produk jadi. Next. Yang ketiga, persediaan barang jadi atau finished goods, yaitu produk yang telah selesai dan tinggal menunggu pengiriman, tapi juga dia harus dikelola, harus di-manage, ya, tentang tempat gudangnya di mana, kondisi gudangnya seperti apa, itu harus ada juga. Itu kan persediaan yang siap untuk dijual, ya. Ada persediaan bahan baku, kemudian diproses jadi, kemudian juga menjadi persediaan barang jadi yang akan dijual, ya, atau yang akan dijual kepada end user atau konsumen. Nah, barang jadi ini merupakan aset di pembukuan perusahaan. Persediaan pemeliharaan, perbaikan atau daripada sebut dengan maintenance, repair, and operating (MRO), bahwa ini persediaan pemeliharaan perbaikan ini persediaan yang diperlukan untuk menjaga agar mesin dan proses operasionalnya itu tetap produktif, ya. Nah, next. Ya, ini adalah semacam lingkaran atau aliran cycle dari material itu kita lihat ini bahwa awalnya di gudang itu ada ada persediaan. Persediaan ini akan melalui inspeksi, ya, dia menunggu untuk diperiksa. Baru akan didorong ataupun dari belakang, ya, ditempatkan untuk melakukan perpindahan. Perpindahan itu antri yang mau diangkut ke departemen lain itu antri dia. Nah, ini berarti itu ada waktu untuk memindahkan barang. Nah, itu masih belum bisa langsung diproses, tapi harus menunggu antri untuk operator di tempat operator itu. Nah, operatornya masih sibuk dengan harus tepat waktu dia untuk men-set up waktu untuk proses tersebut. Baru kalau sudah siap di set up time, kemudian baru dia berjalan ke tempat prosesnya itu, kemudian disebut dengan runtime atau waktu yang berjalan untuk prosesnya, akhirnya sampailah dia mengeluarkan output. Nah, ini adalah aliran material, ya, kalau kita lihat
kebanyakan waktu yang ada di dalam work itu adalah di dalam prosesnya. Anda lihat di prosesnya dari gudang itu menunggu sampai berapa lama dia harus sampai dijadikan menjadi output. Jadi dalam cycle ini dikatakan bahwa ternyata 95% dari waktu ini ya adalah kalau kita lihat ini in proses. Jadi ini berarti tidak produktif, waktunya tidak produktif karena terlalu bertele-tele gitu ya. Oke. Next, tapi tergantung daripada manufakturnya. Tergantung daripada barang juga yang akan diproses. Next. Ya. Nah, ini kembali ke manajemen persediaan itu adalah katanya di sini bagaimana item persediaan itu dapat diklasifikasikan dengan menggunakan model analisis ABC. Nah, kita akan ada dua contoh nanti. Yang kedua adalah bagaimana mempertahankan akurasi catatan persediaan yang ada. Ya, itu menurut PowerPoint. Next. Nah, jadi di sini sebelum ke situ, ke ABC, saya akan menambah dulu apa saja sih tadi kan terkandung ada biaya persediaan. Nah, apa saja yang disebut dengan biaya persediaan itu? Ya. Jadi untuk mengambil satu keputusan, kita akan menentukan besarnya jumlah persediaan, maka kita harus menghitung juga biaya-biaya variabel yang ada di dalam pengadaan, mulai dari pengadaan persediaan itu sampai dengan pergudangan yang barang jadi. Yang pertama sebut dengan kan pesan dari supplier taruh di gudang itu kan disimpan, menunggu giliran untuk dibawa ke tempat operasional. Nah, di situ ada yang disebut dengan biaya penyimpanan atau disebut dengan carrying cost, yaitu biaya yang terdiri dari biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Kaitannya ke sana. Nah, biaya penyimpanan per periode itu akan semakin besar jika kuantitas bahan yang dipesan itu semakin banyak atau rata-rata persediaan semakin tinggi. Nah, biaya ini bisa berubah tergantung tingkat persediaan dan biasanya dengan periode waktu barang disimpan, yaitu semakin besar tingkat persediaan sepanjang waktu, semakin tinggi biaya penyimpanannya. Dan biaya-biaya ini termasuk sebagai biaya yang termasuk dalam biaya penyimpanan itu seperti misalnya fasilitas, biaya fasilitas ya, ada penerangan, juga ada pendingin ruangan ya, ada juga yang supaya tidak berjamur. Nah, itu yang pertama. Juga termasuk biaya modal. Ini disebut dengan opportunity cost of capital dalam manajemen keuangan, yaitu alternatif pendapatan atas dana yang diinvestasikan di dalam persediaan. Yang ketiga, biaya keusangan. Ya, kalau terlambat kita dalam manajemen mengelola bahan baku atau bahan yang ada atau barang yang ada di gudang itu sebagai persediaan, kalau tidak tepat waktu dia akan usang atau expired, ya, atau out of date. Nah, biaya perhitungan fisik, biaya asuransi persediaan, biaya pajak persediaan, dan ada kemungkinan pencurian, ya, pencurian ataupun pengerusakan ataupun juga bisa ada perampokan. Itu termasuk biaya yang disebut dengan biaya penyimpanan, ya, itu dari ada 7 poin. Juga yang kedua itu adalah biaya pemesanan atau pembelian yang disebut istilahnya adalah ordering cost. Ini merupakan biaya yang terkait dengan pembelian kembali untuk mengisi persediaan yang dimiliki. Jadi kan kalau tadinya persediaan 100, yang 25 dia sudah masuk ke dalam proses produksi, berarti kan harus diisi lagi gitu. Nah, ini adalah akan menjadi satu pertanyaan bahwa biaya pemesanan itu dapat berubah tergantung dari berapa kali
pesanan itu dibuat. Atau misalnya jika karena kuantitas pesanan meningkat, biaya pemesanan itu pun meningkat. Nah, apa saja biaya pemesanan ini? Biasanya pemrosesan pesanan. Dipesankan, kita memproseskan, kirim orang atau kirim surat, ya itu ada proses. Nah, proses pesanan dan juga biaya ekspedisi untuk mengirim pesanan tersebut. Ada upah, ada biaya telepon, per telepon misalnya pesannya. Pengeluaran surat menyurat, biaya pengepakan, biaya pemeriksaan penerimaan, biaya pengiriman ke gudang, ada juga yang disebut dengan biaya utang lancar karena kita membayarnya per 3 bulan misalnya, ya itu berarti kita punya utang lancar di situ. Itu merupakan salah satu biaya juga. Ada yang disebut dengan biaya penyiapan atau manufacturing. Nah, hal ini terjadi jika bahan-bahan tidak dibeli tetapi produksi sendiri, ya, di dalam perusahaan. Ya. Jadi ketika perusahaan menghadapi biaya persiapan untuk memproduksi komponen tertentu, dan ini biasanya terdiri dari misalnya ada biaya pemeliharaan mesin-mesin yang tidak digunakan atau menganggur, ya. Biaya persiapan tenaga kerja langsung, biaya penjadwalan, ya, biaya ekspedisi dan sebagainya. Yang berikut adalah biaya kehabisan atau shortage cost, ya, atau kekurangan. Itu biaya yang timbul jika persediaan itu tidak mencukupi adanya permintaan bahan. Nah, terjadi ketika permintaan pelanggan itu tidak dapat dipenuhi karena kurangnya persediaan di tangan. Nah, jika kekurangan ini menyebabkan hilangnya penjualan secara permanen, maka biaya ini juga akan menyebabkan berkurangnya keuntungan. Termasuk diantaranya kehilangan penjualan, kehilangan langganan, biaya pemesanan khusus, ekspedisi juga, selisih harga jadi murah, kemudian terganggunya operasional, dan juga ada mungkin ada pengeluaran kegiatan manajerial yang lainnya. Ya, itu yang jadi tujuan dari manajemen persediaan ini atau inventory management ini adalah untuk memiliki sistem pengendalian persediaan yang akan memberikan indikasi berapa banyak persediaan yang harus dipesan kembali dan kapankah pesanan itu dilakukan untuk meminimumkan jumlah biaya-biaya yang disebutkan tadi, ya. Jadi itu yang sangat harus diingat gitu. Nah, ada apa sih kira-kira faktor-faktor yang mempengaruhi persediaan bahan baku? Nanti akan saya berikan aja tambahan nanti, ya. Nah, ada kalau kita sudah melihat ada biaya-biaya tersebut, maka kita akan berbicara tentang ini. Salah satu di antara manajemen persediaan itu adalah model atau analisis ABC. Ya. Tadi saya berbicara tentang beberapa biaya itu karena akan di dalam contoh nanti kita akan berbicara tentang komponen-komponen tersebut. Tadi ada biaya pemesanan, ada biaya penyimpanan, ada jumlah permintaan, ya, ada optimum order size-nya, jumlah pemesanan selama setahun dan rata-rata persediaan itu ada nanti. Karena itu saya awali dengan semacam introduction saja. Nah, kembali ke PowerPoint. Di sini ada satu model, ya, untuk bagaimana memanage persediaan itu melalui satu disebut dengan analisis ABC. Nah, ABC ini adalah penerapan model penerapan persediaan dari prinsip Pareto, yang dia adalah ahli ekonomi Italia pada abad 19, di mana dia menekankan pada klasifikasi persediaan. Dikatakan oleh Pareto itu prinsipnya persediaan bernilai tinggi itu digolongkan ke dalam kelas A. Persediaan bernilai sedang itu digolongkan kepada kelas B. Dan persediaan bernilai rendah itu digolongkan kepada kelas C. Nah, perbedaan kebijakan dari persediaan untuk ketiga kelas ini dilakukan agar supaya investasi itu dapat difokuskan untuk sejumlah barang persediaan A dan B.
Ya. Next, kita lihat. Penerapan prinsip Pareto ini memberikan informasi pada suku cadang persediaan yang menunjukkan ada dari beberapa yang penting dan banyak yang sepele. Nah, pada beberapa penerapan sistem ABC ini memberi tanda bahwa persentase biaya yang besar itu dikontribusikan dengan persentase yang kecil, ya, persentase item yang kecil. Dengan sebaliknya, ada banyak item suku cadang persediaan yang kontribusinya sangat kecil. Ya, kita lihat. Saya juga memberikan contoh yang lain, ya, tapi ada di dalam PPT ini tambahan. Next. Nah, ini ada apa namanya, ada tabel, ya, contoh. Ya, ini dikatakan bahwa metode inventory control berdasarkan pendekatan ABC membagi, ini contoh ya, membagi persediaan ke dalam 3 kelompok. Kelas A, ya, kelas A itu terdiri dari antara 5% sampai dengan 15% item persediaan tadi yang harganya mahal. Ya, ini kira-kira 70% sampai dengan 80% dari nilai persediaan. Yang kelas B, dia terdiri dari 20% sampai dengan 30% item yang harganya sedang. Dan ini adalah sekitar 15% sampai dengan 25% dari nilai persediaan. Dan kelas C itu terdiri dari sebagian besar item yang harganya murah, ya, dan ini hanya sekitar 5% dari nilai persediaan. Kita lihat selanjutnya. Ya, ini gambarnya secara grafis yang diberikan dari PPT Ibu Murda, Ibu dari Unsia, ya. Penggambaran grafis secara analisis itu. Jadi tadi disampaikan berdasarkan tadi apa namanya, informasi tadi yang golongan A itu dia antara 10 sampai 15% yang di bawah itu persentase dari barang-barang inventory yang ada atau persediaan yang ada. Sedangkan yang horizontal itu persentase dari apa ini? Presentasi, aduh, nggak kelihatan. Jadi apa namanya, penggunaan per tahun, ya, annual dari setiap $1. Nah, itu di sana item. A item itu kan tadi sampai antara 10 sampai dengan 80%. Jadi itu warna biru, yang B itu adalah yang kuning, dan yang C itu item. Nah, ini bisa juga penggambaran grafiknya agak berbeda. Begini boleh, Bu? Boleh, silakan aja asal penjelasannya jelas, ya. Jadi ini si itemnya ada di bawah. Kalau punya saya, yang saya tambahkan sebagai perbandingan supaya Anda nggak bingung, ya boleh juga dilakukan seperti yang satunya. Coba Mbak Agnes satunya. Next. Ya. Nah, tapi sebelum ke situ ada akurasi. Akurasi catatan persediaan itu merupakan prasyarat bagi manajemen persediaan. Ada juga bagi penjadwalan produksi dan pada akhirnya penjualan. Akurasi ini atau keakuratan ini dapat dipertahankan dengan baik, yaitu melalui sistem secara periodik ataupun perpetual. Ya. Sistem periodik itu memerlukan pemeriksaan persediaan secara teratur, ya, itu periodik namanya, untuk menentukan kuantitas persediaan yang ada. Sedangkan yang perpetual method itu menelusuri dan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran persediaan. Nah, terlepas dari sistem persediaan, akurasi catatan itu membutuhkan penyimpanan catatan persediaan masuk dan persediaan keluar yang baik, termasuk keamanan. Seperti ruang penyimpanan yang tertata dengan baik, mudah ditelusuri atau diberikan label secara akurat, dan juga memiliki akses yang terbatas. Next. Ya. Ada perbandingan tambahan dari saya khusus untuk ABC ini karena kita akan bahas satu kasus, ya, case study yang ada
yang saya ambil juga dari internet, tapi itu merupakan satu analisis yang bisa Anda lihat dan bisa dipraktekkan. Jadi kalau saya bisa tambahkan, analisis ABC ini adalah metode di dalam manajemen persediaan untuk mengendalikan sejumlah kecil barang, tetapi dia mempunyai nilai investasi yang tinggi. Ya Pak Imam, baterainya lemah, monggo. Analisis ABC ini didasarkan pada sebuah konsep yang dikenal dengan tadi saya katakan hukum Pareto, ya namanya Le de Pareto, dan kemudian seorang ekonom dan sosiolog dari Italia namanya Vilfredo Pareto, itu tahun-tahun sebelum tahun 1923. Nah, hukum Pareto ini kan menyatakan bahwa sebuah grup selalu memiliki persentase terkecil atau 20% yang bernilai, atau tetapi dia memiliki dampak yang terbesar sekitar 80%. Nah, pada tahun 40-an Ford Dickey dari GE, ya General Electric, itu mengembangkan konsep Pareto ini untuk menciptakan konsep ABC dalam klasifikasi barang persediaan. Jadi berdasarkan hukum Pareto, analisis ABC ini dapat menggolongkan barang-barang itu atau persediaan itu berdasarkan peringkat nilai dari nilai tertinggi hingga nilai terendah. Kemudian dibagi menjadi kelas-kelas besar terprioritas, biasanya dinamai A, B, dan C. Dan seterusnya secara berurutan dari peringkat nilai tertinggi hingga terendah. Karena itu analisis ini dinamakan analisis ABC. Nah, umumnya kelas A itu memiliki jumlah atau jenis barang yang sedikit, namun memiliki nilai yang sangat tinggi. Next. Ya, contoh misalnya saya menggunakan 3 kelas sama ya, A, B, dan C. Nah, di mana besarannya untuk masing-masing kelas itu sudah sudah kita buat ya asumsinya. Kelas A itu merupakan barang-barang dalam jumlah unit sekitar 15-20% dari total seluruh barang. Tetapi ya mempresentasikan 75-80% dari total nilai uang. Artinya ini ada barang-barang yang mahal, yang perlu treatment yang lebih baik. Yang kelas B itu merupakan barang-barang dalam jumlah unit yang berkisar. Jumlahnya itu hanya 20-25% dari total seluruh barang. Tetapi mempresentasikan ya antara 10-15% dari total nilai uang. Kelas C itu merupakan barang-barang dalam jumlah unit yang berkisar antara 60-65% dari total seluruh barang, tetapi mempresentasikan 5-10% saja dari total nilai uang. Kita lihat bagan atau grafiknya. Next. Dari asumsi itu. Nah, ini kan sedikit mungkin terbalik ya, tapi sama aja. Jadi Anda kalau menemukan dalam buku ada yang seperti punya saya ataupun yang satunya itu sama saja. Cuma ini bisa digambarkan grafiknya. Kalau tadi grafiknya agak sulit untuk digambarkan karena di sini sangat detail. Coba yang kelas A. Asumsi kelas A tadi coba Agnes kembali ke Nah, kelas A itu dia dalam jumlah unitnya antara 15-20%. Ya. Tapi mempresentasikan nilai uang itu tinggi banget antara 75-80%. Coba lihat kembali ke grafik. Nah, ini kelas A ya. Antara 70-80% itu adalah kalau kita melihat di sini ada nilai daripada barang itu tinggi banget gitu ya. Kemudian yang ini kelas A diawali dari Anda lihat antara 10-15% yang bawah ya dari seluruh persediaan. Yang kelas B, ya kelas B, coba yang tadi kelas B. Kelas B itu barang-barang dalam jumlah unit berkisar 20-25% dari seluruh total barang. Tetapi mempresentasikan 10-15% saja dari total nilai uang. Next gambarnya coba Agnes.
kembali ke ya. Coba Anda lihat ini kelas B ya, berarti dia berada di antara tadi 15 sampai 40% ya. Nah, itu yang barang kita lihat di sini, kita lihat yang kelas C, coba kelas C. Kelas C barangnya memang dia merupakan barang-barang jumlah unit berkisar jumlahnya besar, antara 60 sampai 65% total seluruh barang. Tapi mempresentasikannya dia barang yang tidak terlalu mahal, hanya antara 5 sampai 10%. Coba lihat gambarnya. Yang atas itu antara 5 sampai 10% saja. Anda lihat di sini yang kelas C itu di atas itu bisa nampak ya bahwa memang jumlah barangnya banyak, itu sampai mencapai lebih daripada 50%, tetapi harganya atau kontribusi dalam bentuk rupiahnya itu kecil. Nah, jadi bentuknya bisa seperti ini, bisa juga seperti yang tadi. Cuma yang tadi agak sulit untuk menggambar grafiknya. Ya. Oke, next. Nah, jadi langkah-langkah atau prosedur klasifikasi barang dalam analisa ABC ini, tentukan dulu jumlah unit untuk setiap tipe barang. Kemudian tentukan harga per unit untuk setiap tipe barang. Kemudian kalikan harga per unit itu dengan jumlah unit ya untuk menentukan total nilai uang dari masing-masing tipe barang. Kemudian menyusun urutan tipe barang menurut besarnya total nilai uang dengan urutan pertama tipe barang dengan total nilai uang yang paling besar. Ya. Kemudian menghitung persentase kumulatif apa? Sob, apa yang barusan bunyi? Penepuk nyamuk dah. Oh, Oke. Menghitung kumulatif barang dari banyaknya tipe barang, menghitung persentase kumulatif nilai uang barang dari total nilai uang, kemudian membentuk kelas-kelas berdasarkan persentase tadi, ya, dan menggambarkan kurva analisis ABC tadi, bahkan namanya bagan Pareto, ya, dan atau menunjuk tingkat kepentingan dari permasalahan yang dihadapi. Jadi dengan analisis ABC ini kita dapat melihat tingkat kepentingan masalah dari suatu barang. Ya. Dengan begitu, kita dapat melihat barang mana saja sih yang perlu diberikan perhatian terlebih dahulu. Ya, itu mengenai ABC. Ya. Nah, saya ingin langsung aja ke Agnes, ke mana? Ke kasus. Ya, coba kita baca sama-sama. Tinggal berapa orang ini? Masih ada 8. Oke. Saya ingin supaya secara praktika Anda mengerti ya. Abstraknya enggak usah, next aja. Lanjut ke permasalahan. Nah, ini kita baca sama-sama ya. Jadi ini kita berbicara tentang pengendalian persediaan. Jadi pengendalian persediaan bahan baku itu merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi berlangsungnya kelancaran suatu produksi. Nah, keberlangsungan proses produksi ini tidak akan berjalan jika tingkat persediaan berada di dalam kondisi yang tidak tepat. Artinya, tingkat persediaan itu tidak dalam kondisi kekurangan. Ya. Nah, atau stock out, tadi sudah disampaikan. Atau juga mungkin tidak dalam kondisi kelebihan, ya, atau overstock namanya. Nah, hal ini berlaku untuk semua industri, terutama industri yang bergerak di dalam bidang manufacturing. Ini kasusnya adalah di PT Nissan Motor Indonesia, NMI, PT NMI. Nah, ini salah satu industri otomotif yang kita semua tahu, yang melakukan kegiatan bisnis dalam penjualan, distribusi, dan penjualan suku cadang resmi dari Nissan. Ya. Nah, PT NMI ini memiliki beberapa departemen bisnis, diantaranya ada Nissan Head Office, ya, berperan sebagai manajemen pusat PT NMI yang berlokasi di Jakarta di MT Haryono, ya, dan lain-lain. Ya. Kemudian kita lihat bahwa next sebentar. Oke. Nah, kita langsung kepada halo. Ini jadi sebentar. Nah.
PT NMI ini kan ada yang ada di bagian distributornya ya, dan berlokasi di daerah Ancol. Ini tentang perusahaan Nissan tersebut. Jadi produk yang saya lanjut aja ke apa namanya yang berikut. Produk yang disimpan oleh PT NMDI ini berupa suku cadang resmi Nissan. Nah, diantaranya suku cadang untuk Grand Livina, ya, untuk Evalia dan berbagai jenis daripada produknya Nissan. Nah, dari berbagai macam suku cadang itu yang disimpan di dalam gudangnya, ini si penulis ini melakukan analisis terhadap suku cadang yang digunakan untuk produk Grand Livina. Ini sudah dibatasi penelitiannya. Dari produk Nissan yang banyak itu dia hanya mengambil produk Grand Livina. Dan ini diproduksi dengan menggunakan sekitar 1.336 jenis suku cadang. Salah satu permasalahan yang terjadi di sini adalah permasalahan mengenai persediaan. Dengan kondisi seperti ini, maka perusahaan ini memiliki tingkat persediaan yang cukup tinggi, terlalu tinggi bahkan. Dengan kata lain, ada beberapa suku cadang yang persediaan barangnya itu, mana dia? Sampai di mana? Jadi salah satu permasalahan, oke, ya, di mana salah satu cadangnya itu menumpuk, yang artinya perusahaannya mengalami overstock, ya. Nah, ini ada daftarnya di sini, overstock dia sampai seperti itu. Kemudian untuk apa sih penelitian ini dilakukan? Dikatakan bahwa dia berdasarkan rumusan masalah tadi, dia kemudian membuat satu tujuan, yaitu untuk mengetahui satu suku cadang manakah yang perlu diprioritaskan dalam pengendalian persediaan itu pada unit khusus Grand Livina. Ya. Nah, untuk mengetahui jumlah optimal persediaan dari suku cadang yang diprioritaskan pada unit Grand Livina saja, dan untuk menetapkan total cost, ya, yang seharusnya dikeluarkan oleh PT ini, ya, dengan pengadaan suku cadang pada unit Grand Livina yang optimal itu seperti apa. Nah, di sini kalau kita melihat nanti akan ada analisisnya menggunakan metode ABC. Tapi ada juga nanti untuk poin yang ketiga, kita harus menggunakan rumus economical order quantity. Jadi saya ingin menyampaikan pada Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam manajemen persediaan itu ada rumus-rumus lain yang bisa digabungkan untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang akurat. Metodenya ini adalah kuantitatif, ya, jadi menggunakan statistik, dia menggunakan metode pengendalian persediaan karena yang statistikal, karena metode ini menggunakan basis ilmu matematika, statistika, dan optimasi sebagai alat bantu utama untuk menjawab permasalahan tadi. Ya, jadi kalau kita ya naik ke atas, ya, itu permasalahannya yang kita akan bahas. Nah, sekarang kita menganalisis tadi ABC itu. Analisis ABC ini, ya, terlalu naik. Oke. Nah, analisis klasifikasi ABC. Karena yaitu pemilihan barang berdasarkan tingkat penyerapan modal dengan menggunakan prinsip diagram Pareto. Nah, yang tadi, ya. Nah, pada prinsipnya analisis ABC ini mengklasifikasi jenis barang yang didasarkan atas tingkat investasi tahunan, berarti uang, yang terserap di dalam penyediaan persediaan untuk setiap jenis barang. Nah, berdasarkan konsep Pareto, ya, barang itu kan tadi sama, diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Kategori A, di sini dikatakan ya antara 80 sampai 20% tadi. Nah, dalam kategori ini terdiri dari jenis barang yang menyerap ya dana sekitar 80%, berarti barangnya mahal dari seluruh modal yang disediakan untuk inventory dan jumlah naik sedikit Agnes, dan jumlah jenis Nes nggak kelihatan saya jumlah jenis apa ini. Nah, jumlah jenis sebentar.
Udah. Ya, jadi kategori itu tadi dan jumlah jenis barangnya sekitar 20% kecil dari semua jenis barang yang dikelola. Ya, karena dia barangnya mahal, tapi jumlahnya cuma 20% dari keseluruhan. Yang kelas B itu antara 15 sampai 30. Nah, untuk kategori B ini terdiri dari jenis barang yang menyerap dananya sekitar 15% saja dari modal yang disediakan untuk inventory sesudah kategori A tentunya, dan jumlah jenis barangnya itu sekitar 30% dari semua jenis barang yang dikelola. Next. Ya, lanjut Agnes. Oke. Sedangkan yang kategori C itu terdiri dari jenis barang yang dia menyerap dananya hanya sekitar 5% dari seluruh modal yang disediakan untuk inventory. Jadi yang tidak termasuk kategori A dan B. Jumlah jenis ini sangat banyak, sekitar hampir 50% dari semua jenis barang yang dikelola. Nah, itu untuk membuat model ABC ya. Nah, jadi dapat dikatakan di sini kumulasi harganya itu akhirnya nanti bisa dihitung ya dengan menggunakan ini economic order quantity karena itemnya banyak disebut dengan multi item. Kalau yang untuk one item, Mbak Agnes juga sudah menyiapkan model sih, sudah menyiapkan contoh ya yang lebih mudah. Ini untuk multi item. Kenapa saya ingin tunjukkan pada Anda? Penelitian kita untuk skripsi hanya mengambil satu bagian dari mata kuliah, berbagai mata kuliah. Saya mau ambil, misalnya mau ambil SCM mata kuliahnya. Tidak semua SCM itu yang kita buat, tapi bagian kecil dari SCM seperti manajemen persediaan itu bisa menjadi satu hasil yang disebut dengan skripsi. Ya, jadi tidak perlu semuanya ditulis. Dari SCM aja ambil SCM misalnya. Oh, saya mengambil manajemen persediaan. Seperti contoh misalnya seperti ini gitu ya. Nah, ini jadi EOQ itu adalah kalau multi item, itemnya kan banyak tadi 1336. Itu teknik pengendalian permintaan beberapa jenis item yang optimal dengan biaya inventory serendah mungkin. Tujuan dari model EOQ ini adalah menentukan jumlah quantity setiap kali pemesanan sehingga akan meminimaliskan total biaya persediaan. Nah, model ini ya yang multi item ini merupakan model EOQ untuk pembelian bersama atau joint purchase beberapa jenis item. Asumsinya tentunya dalam model EOQ ini tingkat permintaan setiap item itu konstan dan diketahui dengan pasti. Waktu tunggunya sama untuk semua item, ya, di mana semua item yang dipesan itu akan datang pada satu titik waktu yang sama untuk setiap siklus. Biaya simpan, yang di mana harga per unit dan juga ada biaya pesan, ya, untuk setiap item itu diketahui. Biaya pesan untuk masing-masing item sama dan item yang dianalisis itu bersifat independen. Hasil pembahasannya kita lihat. Ketika dilakukan pengumpulan data, naik sedikit Agnes. Naik sedikit Non. Nah, oke. Biaya, oke. Nah, ini ada asumsi di sini. Ya, di dalam pembuatan penelitian ini dia ketika pengumpulan data, maka data yang dicari di dalam atau dia kemudian mendapatkan data untuk pemecahan masalah ini ada data permintaan suku cadang unit Grand Livina tahun disebut 2018. Ada data harga setahun terakhir dari masing-masing suku cadang unit Grand Livina dan biaya yang berhubungan dengan masalah persediaan. Nah, antara lain biaya pemesanan suku cadang, ya, biaya transportasi sebesar 2%. Pajak pendapatan 10% dari item yang dipesan, total biaya pemesanannya menjadi 12% kali jumlah item. Nah, total biaya ini dapat merupakan biaya pemesanan yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut untuk satu kali pemesanan.
ada biaya penyimpanan suku cadang, ya, itu juga bisa akan diperhitungkan. Naik Nan. Turun, nggak kelihatan. Oke. Nah, waktu masing-masing itu adalah antara pada saat pemesanan sampai dengan diterimanya pesanan oleh perusahaan tersebut, dan ada sebut dengan lead time atau apa ya, kalau bahasa Jawa itu ancang-ancang gitu dikatakan, untuk setiap pemesanan suku cadang unit Grand Livina ya, itu adalah 14 hari. Nah, data-data ini ya kita lihat di pengolahan datanya. Penentuan suku cadang kritis ya itu adalah kita harus mencari atau untuk menghitung persentase kumulatif harga suku cadang setiap kelompok di ABC tadi. Ya, rumusnya ini ya, contoh perhitungannya mencoba menghitung dengan kumulatif harga dan juga ada diskonnya ya, seperti itu ada rumusnya. Saya ingin menunjukkan aja bahwa dari lanjut ke bawah. Jadi akan ketemu nanti kumulatif barangnya. Oke. Naik. Nah, langsung kepada hasil dan pembahasan. Tadi sudah ini hasil pembahasan. Next page. Oke. Nah, ini kelihatan di sini. Oke. Jadi berdasarkan hasil perhitungan dari tabel di atas, maka akan didapat golongan A itu ya ternyata pengendalian lebih ditujukan kepada golongan A. Kenapa? Karena golongan yang menyerap ya modal persediaan yang sangat besar dari seluruh pengeluaran untuk pengadaan suku cadang Grand Livina itu selama tahun 2018 dan jenis-jenisnya ya, dari suku cadang itu di dalam golongan ini berjumlah 47,55% dari jumlah keseluruhan suku. Jadi bisa dihitung di sini ya. Nah, golongan B itu menyerap 14,93%. Dari mana perhitungan tadi dari rumus-rumus tadi ya. Itu nanti Anda bisa pelajari semua sampai ketemu golongan A, golongan B, golongan C. Di sini kemudian kita bisa menerapkan. Dan inilah model ABC. Cara perhitungannya tadi sudah ada di atas dan juga tidak lepas dari data yang ada. Next. Ke halaman berikutnya. Ya, halaman berikutnya ini. Nah, ini Anda bisa lihat ini khusus jurnal logistik bisnis. Jadi kaitannya dengan SCM itu sangat erat. Ya. Nah, ini bagaimana sekarang menentukan jumlah suku cadang yang optimal ini? Disinilah gunanya mengerti tentang rumus EOQ. Cuma EOQ di sini adalah EOQ yang multi item. Biasanya di dalam manajemen keuangan itu yang dicari hanya contohnya adalah EOQ untuk satu item. Ini lebih kepada multi item. Nah, setelah itu kalau ketemu nanti hasilnya dari rumus-rumus ini ada contoh perhitungannya, maka lanjut aja Agnes ke halaman berikutnya. Oke, hasilnya. Nah, ya, jadi hasilnya tadi dikatakan bahwa berdasarkan perhitungan total cost persediaan tadi yang maka dapat diketahui bahwa besarnya total cost persediaan yang dihitung sendiri oleh perusahaan itu adalah sekitar 11 miliar sekian ya. Ya, dari kedua model ABC dan EOQ ini yang digunakan di perusahaan Nissan ini dapat disimpulkan. Jadi artinya kalau saya memberikan contoh ini adalah tidak sia-sia kalau kita mengerti atau bisa menggunakan rumus-rumus ataupun model-model yang ada di kuliah itu kita coba praktekkan di yang namanya perusahaan sendiri ataupun perusahaan teman ataupun perusahaan yang ada di internet ya. Ada yang nama ini Nissan juga di internet ada saya kira. Jadi kesimpulannya, nah total dari tadi kan sebut 1366 itemnya, total dari 1366 item kebutuhan perusahaan terhadap suku cadang unit Grand Livina itu diperoleh hasilnya 355 suku cadang unit Grand Livina yang kritis atau
termasuk kategori golongan A. Yang kedua, jumlah pengadaan spare part unit Grand Livina yang optimal berdasarkan perhitungan EOQ itu terdapat 355 item. Ya. Nah, adapun total biaya persediaan ini yang dikeluarkan oleh perusahaan tahun 2018 itu sebesar 11 miliar sekian. Sedangkan total persediaan dengan menggunakan metode EOQ sebesar 6,9 miliar. Dari kedua total biaya tersebut terdapat selisih antara kedua total biaya tadi sebesar 4,6 miliar. Artinya apa? Artinya dengan penetapan persediaan menggunakan metode EOQ, dalam hal ini EOQ multi item, maka perusahaan dapat menghemat total biaya persediaan sebesar 4,6 sebenarnya per satu periode akuntansi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Sehingga total biaya persediaan yang optimal ketemu, yaitu dengan pengadaan suku cadang unit Grand Livina itu hanya sebesar 6,9 miliar. Ini kesimpulan dari penggunaan dua model di dalam manajemen persediaan. Jadi bisa digabung. Ya, oke. Untuk model-model yang lain itu nanti ada PowerPoint yang akan di-share kepada Anda di WA ya, Agnes. Ya, Prof. Nah, yang PPT itu di-share di anu aja. Saya tanya, apakah Anda mau mau mendapatkan contoh perhitungan tadi atau tidak? Halo? Mau, Prof. Kalau mau nanti di-share sama Mbak Agnes. Selain itu juga ada bagaimana ada beberapa model untuk menentukan safety stock, ya, untuk menentukan periode kapan dia harus dibeli atau juga return, kapan reorder point, kapankah pesanan dapat titik pesanan untuk memesan kembali. Itu ada di PPT yang ada di Mbak Agnes. Coba ditunjukkan aja, Nes. Kalau kerso nanti biar di-share sekali. Sudah habis ya waktunya? Coba bisa Kurang 14 menit, Prof. lebih 14 menit ya? Kurang 14 menit. Oh, masih kurang. Kalau gitu saya tambahkan. Kalau tadi kan contoh bagaimana model-model itu bisa digunakan, apalagi kalau Bapak Ibu bekerja di atau seorang direktur dari perpabrikan, itu bisa digunakan. Ya. Oke. Di sini ada beberapa tambahan juga yang saya coba ambil, bahwa persediaan itu merupakan salah satu aset paling mahal dalam perusahaan. Bahkan lebih daripada 1/4 itu total modal perusahaan itu tertanam, diinvestasikan di dalam persediaan. Karena itu aset, ya. Nah, persediaannya membentuk hubungan antara produksi dengan penjualan produk. Artinya ada hubungan antara awal dari hulu sampai ke hilir, di mana produksi ini ada di tengah-tengah dalam supply chain management (SCM). Ya. Next. Nah, manajemen persediaan ini kegiatan untuk menjaga jumlah optimum dari barang yang dimiliki, dan manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dalam manajemen operasional yang tadi saya sampaikan, dan juga manajemen produksi, di mana semuanya itu ada di dalam lingkaran yang disebut dengan supply chain management. Manajemen persediaan ini yang baik itu akan mampu mengurangi biaya. Tadi kalau dengan perhitungan-perhitungan yang kita lakukan tadi dengan dua model ternyata bisa menghemat sampai 4,6 miliar. Ya, oke. Next. Ini ada macam tadi sudah ada barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Itu juga persediaan. Barang jadi yang telah diproduksi, barang work in process yang masih dalam penyelesaian atau barang setengah jadi, bahan-bahan untuk kelengkapan proses produksi, ya, seperti tisu dan lain-lain. Bahan pembantu ataupun persediaan habis pakai, disebut dengan supplies, ya, disebut dengan office supplies inventory. Next, ini jenis persediaan. Ya. Ini tadi klasifikasi per
persediaan itu cuma sedikit berbeda, bukan rumus ya. Di sini sesuai diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha. Nah, ini perusahaan dapat secara umum dapat disebut ada perusahaan jasa, perusahaan dagang, dan manufaktur. Karena itu jenis persediaan pada ketiga perusahaan itu juga berbeda. Itu sudah dijelaskan tadi. Next. Ya, lanjut. Jenis persediaan fungsinya disebut dengan batch stock. Tadi sudah saya sampaikan lot size inventory. Persediaan yang diadakan karena kita membeli atau kita memproduksi dalam jumlah yang lebih besar daripada jumlah yang dibutuhkan pada saat itu. Berarti batch stock ya, itu namanya lot size inventory. Keuntungannya memang potongan harga pada harga pembelian. Kemudian ada efisiensi produksi dan ada penghematan biaya angkutan. Next. Ada disebut dengan fluctuation stock ya, ini jenis persediaan dia diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Ada juga yang anticipation tadi sudah ya, yang diadakan untuk fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan, penjualan dan permintaan yang meningkat seperti seragam sekolah ya, seragam sekolah itu harus tersedia pada bulan-bulan Mei Juni karena kita harus mengantisipasi nanti akan melonjak pembelian itu pada bulan-bulan Juni atau akhir Juni menjelang sekolah dimulai ya, itu anticipation stock. Next. Jenisnya tadi ada persediaan barang dagangan yang disebut dengan merchandise ya. Kemudian persediaan manufaktur, ya, juga persediaan yang lain-lain, macam-macam. Ya, next. Ya, lanjut, Agnes. Nah, jadi ini dilewati aja, sudah dijelaskan tadi persediaan bahan baku, kemudian persediaan barang dalam proses sudah, ini sudah, ya persediaan perlengkapan tadi juga sudah. Nah, kenapa kita harus menetapkan persediaan? Karena kesalahan di dalam menetapkan persediaan itu dapat berakibat fatal. Contoh misalnya persediaan terlalu kecil, akan hilang kesempatan untuk menjual, memperoleh laba. Kemudian kalau persediaan terlalu besar, tentunya akan menimbulkan biaya yang besar. Kalau biaya besar timbul akan memperkecil laba, ya, dan juga akan memperbesar risiko di sini. Ya. Next. Fokus pengendalian persediaan itu pada berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Nah ini termasuk dalam ROP ya, itu nanti ada rumusnya ada. Berapa banyak jenis persediaan yang harus disimpan dan kapan sebaiknya persediaan itu dipesan. Ya, ini masuk yang nomor 3 itu di dalam ekonomi order quantity ya. Jadi kuantitas pemesanan yang paling ekonomis itu rumusnya pakai EOQ dan itu di nomor 3 pertanyaannya. Next. Ya, jadi tujuannya jelas tadi, menyediakan persediaan yang dibutuhkan untuk menyokong operasional dengan harga yang minimum. Next. Biar persediaan tadi sudah saya sampaikan ada penyimpanan, pengadaan, persiapan dan akibat kekurangan persediaan. Itu yang berhubungan dengan persediaan. Next. Biaya simpan tuh tadi adalah untuk menyimpan, menjaga, merawat ya, dan juga dari persediaan misalnya biaya sewa gudang, penjaga gudang, listrik ya, asuransi, biaya peralatan untuk perawatan. Biaya pesan, pemesanan, biaya yang timbul selama proses pemesanan, misalnya biaya administrasi pemesanan, biaya proses pesan dan biaya bongkar muatan dan lain-lain. Next. Ini biaya-biaya tadi sudah sih sebetulnya, cuma lanjut aja. Ada biaya penyiapan, ada biaya kehabisan bahan. Next. Ya, nah, ada di sini biaya simpan atau sebetulnya carrying cost. Ini termasuk sewa gudang, biaya pemeliharaan barang, biaya modal yang tertanam dalam inventory tadi,
ada pajak, dan ada asuransi. Itu termasuk biaya simpan. Next. Besarnya carrying cost biaya simpan itu dapat dihitung dengan dua cara. Pertama, berdasarkan persentase tertentu dari nilai inventory rata-rata average, dan juga bisa berdasarkan biaya per unit barang yang disimpan dari jumlah rata-rata. Ya, itu carrying cost namanya, atau biaya simpan. Next. Cara menghitungnya. Nah, ada ordering cost, biaya pesan. Apa aja di situ? Ada biaya selama proses pesanan. Ya, masih pesan kan, belum jadi atau belum terkirim. Ada biaya pengiriman permintaan, ada biaya penerimaan barang, penempatan barang ke gudang, dan proses pembayaran kepada supplier. Itu biaya pesan. Ya, next. Atau ordering cost. Ya, lanjut. Next, Agnes. Kuantitas. Nah, ini disebut dengan kuantitas pemesanan yang optimal atau disebut dengan EOQ. Salah satu rumusan untuk menentukan jumlah kuantitas pesanan yang akan meminimumkan biaya persediaan itu adalah dengan menggunakan model EOQ atau Economic Ordering Quantity. Dan ini merupakan satu metode yang digunakan untuk mengoptimalkan pembelian bahan baku yang dapat menekan biaya-biaya persediaan, sehingga akan tercapai efisiensi persediaan bahan dalam perusahaan itu dapat berjalan dengan baik. Ya. Next. Ada dua dasar keputusan dalam model EOQ. Pertama, berapa jumlah bahan mentah yang harus dipesan pada saat bahan tersebut dibeli kembali. Itu sebenarnya replenishment cycle, ya, perputaran pengisian kembali. Kapan perlu dilakukan pembelian kembali? Ini tadi yang saya sebutkan ROP, itu disebut dengan reorder point. Ini di dalam model EOQ itu akan diperhitungkan. Next. Nah, ini rumusan EOQ seperti ini, ya, bahwa EOQ atau ekonomi biaya pemesanan jumlah, ya, kuantitas pemesanan yang paling ekonomis itu adalah akar dari dua kebutuhan tahunan D besar dikalikan dengan biaya pesan per order. Ya. H itu adalah biaya simpan per unit per tahun. Ini rumus sederhana yang tadi juga hampir sama. Ya. Next, coba. Cuma kalau tadi kan multi item. Jadi kalau multi item itu rumusnya sama, complicatednya adalah setiap item itu harus dihitung EOQ-nya. Ya. Nah, jadi dalam penentuan model EOQ ini akan terdapat beberapa asumsi bahwa jumlah kebutuhan bahan bakunya sudah dapat ditentukan lebih dulu secara pasti, ya, untuk penggunaan dalam satu periode. Yang kedua, penggunaan bahan baku itu relatif stabil dalam satu periode itu. Harga bahan baku konstan selama periode tertentu, lead time atau waktu tunggu mulai dari memesan sampai dengan barang datang itu tetap. Lead time-nya tidak 5 hari ya 5 hari, seminggu ya seminggu. Jadi kemudahan untuk menghitungnya. Tidak terjadi stock out, tidak terjadi kehabisan bahan. Next. Ya. Nah, kalau reorder point tadi itu satu titik di mana tingkat persediaan itu harus dipesan kembali, ya. Jadi titik di mana pemesanan itu harus dilakukan. Kalau ROP itu penggunaan per hari kali waktu tunggu rumusnya. Jadi dalam pelaksanaannya biasanya ada kebijakan yang diputuskan oleh perusahaan sehingga perhitungan reorder point itu dapat disesuaikan dengan kebijakan. Dan juga ada kebijakan tentang safety stock atau persediaan pengaman. Ya. Next. Apa sih safety stock itu atau persediaan pengaman? Itu persediaan tambahan yang dimiliki untuk berjaga-jaga terhadap perubahan tingkat penjualan atau kelambatan produksi atau sampai dengan pengiriman. Ini maka persediaan rumusnya, ya, persediaan awal dikurangi EOQ jumlah yang kuantitas yang ekonomis tadi ditambah safety stock.
Jadi persediaan rata-ratanya tinggal EOQ dibagi 2 ditambah safety stock. Itu yang harus ada di dalam persediaan rata-rata yang dibutuhkan setiap produksi, proses produksi. Ya, next. Baru kita ini adalah satu untuk mencari berapa sih besarnya safety stock. Jadi penggunaan per harinya 15 kg, keterlambatan pengiriman 10 hari. Nah, maka besarnya safety stock itu tinggal nambahkan, ngalikan aja 10 hari, di mana kebutuhan per harinya 15 kg, tinggal dikalikan aja bahwa di perusahaan itu ada buffer stock atau persediaan besi, ya, dan ada yang mengatakan persediaan besi atau safety stock. Ya. Baik. Saya silakan aja ini dibaca. Ada contoh-contoh perhitungannya. Coba Anda satu aja cara menghitung. Nah, ini ada kasus-kasus yang Anda bisa melihat bagaimana caranya mencari EOQ, mencari ROP, dan juga mencari safety stock. Ada contoh semuanya, dan ini saya berikan pada Anda supaya ada yang kepengen tahu caranya bagaimana. Ya, baik. Saya kira sudah habis waktunya malam ini. Mohon maaf. Kalau ada pertanyaan silakan di chat room. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam semuanya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.